Sahabat diaspora dimanapun Anda berada, teman-teman di tanah air, jumpa lagi kita kembali bersama Bro Gio dari Garuda Australia. Kali ini kita mau bahas yang seperti dijanjikan, mengenai transportasi, akomodasi, kemudian bagaimana kondisi stadion di mana pertandingan antara Garuda tim nasional Indonesia Garuda dengan Socceroo yang akan diadakan di Allianz Stadium ya, atau Sydney Stadium. Ini akan merupakan kumpulan informasi yang diharapkan bisa membantu experience daripada nonton pertandingan ini dengan enak ya, dengan baik, dan harapannya semua bisa membawa kenangan yang baik dari pertandingan ini, terlepas dari apakah kita akan menang atau kalah, tetapi support kita terhadap timnas Garuda dan juga sesama supporter Garuda yang datang dari berbagai penjuru dunia maupun Australia tentunya akan membuat sebuah kenangan yang baik. Jadi Bro Gio, gimana nih? Kita masih mau bahas soal visa? Ya, mungkin bisa kita sedikit menyinggung soal visa ya. Bisa sedikit ya. Mungkin visa banyak pertanyaan masuk ya ke kita DM Instagram maupun ke WhatsApp. Karena mungkin banyak yang takut juga. Banyak dari teman-teman belum pernah ke Australia, pertama kali apply visa, jadi banyak pertanyaan yang muncul. Apalagi yang paling banyak sih ketakutan kalau misalnya nggak keluar atau takut salah apply visa dan sebagainya macam. Memang visa Australia ini terkenal cukup lebih sulit dibandingkan negara-negara untuk visa turis ya, terutama. Tetapi memang selama kita bisa memenuhi persyaratan yang ada di website daripada immigration, sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Dan itu sudah banyak dari teman-teman juga yang apply visa dan granted dalam beberapa hari terakhir. Jadi ya kita harus fokus ke bagaimana memastikan bahwa supporter Indonesia yang mau apply visa itu bisa mendapatkan bisa memenuhi syarat atau dokumen yang diminta oleh pihak imigrasi. Apa yang paling krusial kalau dari persyaratan yang ada ya? Persyaratannya kayaknya kan cukup banyak ya. Pertama mungkin dokumentasi daripada misalnya paspor harus minimal berapa bulan dan sebagainya. Tapi apa sebenarnya yang menurut Bro Gio dari persyaratan itu yang kayaknya krusial banget gitu? Saya rasa sih pemerintah Australia ini kan belakangan ini sedang gencar soal genuine visitor, genuine turis ya. Jadi harus bukti-bukti yang bisa memastikan bahwa kita itu adalah benar-benar datang ke Australia untuk tujuan turis. Nah, bukti itu yang paling utama adalah tiket nonton, yang pastinya sudah saya rasa banyak dari teman-teman yang apply pasti sudah punya tiket ya. Kemudian adalah itinerary, itu adalah selama di Australia itu mau ngapain aja. Yang pasti bukan nonton aja, pasti kan kita mau juga turis jalan-jalan ke daerah-daerah kayak misalnya Blue Mountain lah, Opera House, Bondi Beach dan seterusnya. Itu bisa masuk dalam dalam itinerary yang sedetail mungkin sebisanya. Dan tentunya adalah bukti keuangan juga ya. Artinya dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa memiliki dana yang cukup selama kunjungan kita ke Australia. Dan memang tidak secara resmi ditulis di websitenya, tapi memang pada umumnya minimal saldo mengendap 3 bulan terakhir itu kan 5.000 Australian dollar ya. Yang saya dengar, dan itu kan sekitar 50 juta rupiah ya. Dan mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya juga, wah kalau saya nggak ada bagaimana? Dan memang solusi yang terbaik yang bisa saya berikan adalah untuk bisa mungkin mencari orang tua atau kerabat yang mungkin memiliki secara finansial lebih mampu, bisa membantu menjadi disertakan dalam aplikasi sebagai sponsor dari tanah air gitu. Dan itu memang banyak yang sudah melakukan demikian. Jadi memang itu bisa membantu memperkuat aplikasi visa kita agar bisa diterima oleh imigrasi. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman yang udah daftar ya. Betul. Jadi kita nggak
nggak memastikan bahwa memang harus seperti itu, cuman berdasarkan pengalaman yang teman-teman yang udah daftar dan granted, persyaratan keuangan itu juga menjadi penting gitu ya. Jadi Betul. satu hal yang harus diperhatiin juga. Ya. Selain kepastian bahwa misalnya kayak kalau misalnya kerja ya ada surat dari perusahaan ya, jadi mereka pas tahu lah kalau kalian bakalan pulang gitu benar. Ya, itu jadi soal surat pernyataan dari kerja itu sangat penting. Jadi kalau memang memiliki pekerjaan di Indonesia itu harus disertakan dari kantornya, ditandatangani oleh baik itu HRD maupun manajer masing-masing, menyatakan posisinya apa, gajinya berapa, dan sudah berapa lama bekerja di perusahaan tersebut, dan menyatakan bahwa dia sedang cuti untuk ke Australia dan akan kembali setelah pertandingan tersebut. Kalau yang masih kuliah misalnya ya ada juga perlu surat dari universitas masing-masing, misalnya di Indonesia, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa di situ dan belajar apa, dan bisa diceritakan misalnya dia masih belajar sampai dengan tahun berapa misalnya, tahun lulusnya kapan dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita harus bisa membuktikan juga kepada imigrasi bahwa kita akan balik ke Indonesia setelah nonton ini, hanya nonton bola aja bisa pulang ke Indonesia. Jadi pada prinsipnya genuine tourism itu yang jadi titik berat juga ya dari situ. Ya. Oke, kalau dari segi dokumentasi, mungkin dokumentasinya apa perlu ditranslate ke bahasa Inggris? Ya, jadi di website dari imigrasi memang ditulis dokumen-dokumen yang menggunakan bahasa asing itu harus ditranslate ke bahasa Inggris oleh penerjemah yang tersumpah ya. Dokumen yang paling sering harus ditranslate itu biasanya seperti akta kelahiran. Kalau paspor kan sudah pasti bahasa Inggris. Dual. Kalau seperti rekening, saya kurang paham, tapi kayak seperti ada beberapa yang bisa bahasa Inggris ya, di beberapa bank gitu kan. Kalau perlu surat pernyataan dari kantor atau universitas, disarankan adalah langsung minta minta ke kantornya untuk bahasa Inggris. Ya kalau memang tidak bisa, ya berarti harus ditranslate. Tapi lebih baik sih untuk menghemat waktu dan biaya juga langsung aja ke bahasa Inggris, karena itu kan sudah cukup jelas berarti ya. Betul. Oke, nanti kalau gitu dari situ visa udah dapet, tinggal booking akomodasi sama transport ya, transport dari tempat di mana masing-masing ya, tempat masing-masing. Oke, kita geser ke transport berarti sama akomodasi. Kalau boleh kita bahas, aku punya informasi, nggak tahu benar apa enggak, tapi mungkin bisa dikonfirmasi. Tiket kita untuk nonton bola itu yang kita beli lewat Tikitek itu juga sebenarnya adalah tiket untuk public transport pada hari itu. Ya umumnya kalau di Australia, pengalaman saya beberapa kali banyak nonton olahraga di stadion, mau itu tenis, sepak bola, basket, segala macam. Memang umumnya tiket nonton itu menjadi tiket dari transport yang digratiskan oleh pemerintah. Untuk pertandingan nanti memang akan kita verifikasi dulu dengan pihak dari transport di New South Wales di Sydney. Akan kami umumkan juga di Instagram, tapi umumnya memang akan digratiskan. Ya, berarti memang pada hari itu kalau menggunakan tiket nonton itu, kalau kita naik public transport free gitu ya. Oke. Jadi akan kita verifikasi lagi dan kita akan post juga di Instagram soal itu. Nah, untuk akomodasi ini banyak pertanyaan ya. Yang aku lihat di WA group juga, mereka ada pertanyaan-pertanyaan mengenai akomodasi yang affordable. Ya itu affordable ini kan agak susah ya. Affordable untuk saya belum tentu affordable untuk kamu gitu. Ini itu agak susah. Cuman kira-kira kalau kita yang bisa kita sarani itu kayak apa gitu? Kayak misalnya. Jadi akomodasi itu kan
setiap orang tuh punya beda-beda keperluan dan berdasarkan sama kan budgetnya juga yang dia mau affordable dan juga seberapa nyamannya juga seperti aksesnya fasilitas dari tempat akomodasi tersebut. Jadi memang banyak sekali kelas-kelas akomodasi yang bisa kita explore dari mulai sekelas backpacker hostel atau backpacker yang kita berbagi dengan sesama backpacker. Biasanya itu satu kamar bisa ada 4, 6. Saya Mulainya tuh kalau nggak salah, setahu aku mulainya 4. Jadi satu kamar mulai 4 orang tuh pakai bunk bed. Terus naik deh sampai satu kamar tuh 12. Jadi, ada yang kamar mandi dalam, ada yang kamar mandi dedicated, ada yang kamar mandi komunal bareng. Jadi nggak ada dedicated gitu. Saya rasa di sini juga ada yang gitu kan, itu memang paling affordable dan banyak di city center yang nggak jauh juga. Tapi memang ada minusnya tentunya karena kita harus sharing dengan orang yang kita nggak kenal kan, betul. Sesama backpacker. Jadi di situ yang harus di point out adalah kenyamanan dan mungkin bisa dibilang agak sedikit keamanan juga karena kita bersama dengan orang yang kita mungkin belum pernah ketemu sebelumnya. Kalau misalnya mungkin udah ada teman rame-rame, mungkin bisa langsung dibook satu ruangan yang bersama-sama. Good idea tuh. Jadi itu lebih enak. Tapi yang itu adalah kalau kita pakai backpacker ya. Setelah itu mungkin ada sekelas hostel atau hotel, dan hotel itu range-nya sangat luas ya, ada mungkin dari bintang 2 atau bintang 3 sampai dengan bintang 5 ya. Lagi-lagi tergantung dengan teman-teman budget masing-masing, karena mungkin ada yang lebih concern terhadap harga ya. Banyak sekali hotel-hotel kelas bintang 2, bintang 3 yang memang juga standar internasional ya, artinya sudah banyak cabang di negara-negara lain, bahkan di Indonesia pun juga ada cabang tersebut. Itu bisa jadi acuan pertimbangan juga. Harganya pasti akan jauh di atas dari bukan jauh tapi lebih mahal daripada backpacker, tapi masih jauh affordable dibandingkan hotel-hotel mungkin yang kelas 5 bintang 5 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang mau hotel yang lebih mewah pun juga banyak di Sydney, karena kita tahu Sydney ini kan kota yang sangat sibuk dan kota yang sangat banyak turisnya. Jadi hotel-hotel yang bintang 5 pun juga banyak, bisa dicek juga. Hotel-hotel yang memang cabangnya sudah banyak di mancanegara, jadi bisa dicek juga brand-brandnya. Kami tidak mengendorse suatu hotel atau akomodasi tertentu, tapi kita bisa dicek juga langsung di website-website yang memang menyediakan list hotel-hotel seperti yang saya tahu mungkin Trivago, Booking.com, mungkin juga ada tahu lagi apalagi. Aku biasanya pakainya Wotif ya, Wotif.com.au, bisa dicek, bisa dicek aja. Dan juga tip dari saya sih untuk dicek juga verifikasi kalau udah dapet harga di website pihak third party seperti pihak 3 seperti itu, kita cek juga langsung ke hotelnya. Kadang hotel itu suka ada promo lebih murah daripada website. Hotel lebih murah. Jadi ya kita cek-cek aja, karena banyak sekali hotel dan waktu masih cukup panjang, kita bisa boleh cek. Dan juga saya boleh tambahin satu lagi, selain hotel juga bisa dipertimbangkan apartemen sebenarnya, service apartemen. Ya, kebetulan saya sendiri juga nanti akan stay di sana, service apartemen. Keuntungan dari service apartemen itu kalau kita rame-rame sebenarnya. Kalau kita berlima, berenam dan memang udah bareng-bareng, itu lebih murah jatuhnya per orang. Dan service apartemen itu keuntungannya itu biasanya sudah ada kitchen-nya, masak, lebih luas juga biasanya, dan jadi lebih enak kalau rame-rame. Itu bisa dipertimbangkan, dan ada banyak sekali service apartemen di Sydney, baik di kota yang dekat dengan stadion. Jadi stadion itu kan daerah Moore Park ya. Moore Park itu kalau nggak salah 3 km lah dari CBD ya, dari sini CBD. Saya kebetulan beberapa tahun tinggal di Sydney, tapi nggak di CBD. Aku tinggalnya di suburb kecil namanya Harris Park di Parramatta di Southwest. Di West. Itu gue kalau kuliah ke City. Jadi kalau Moore Park itu waktu saya kuliah, saya pernah nonton di Sydney Cricket Ground. SCG. Iya, SCG. Yang sekarang itu sebelahan. Iya, seharusnya sebelahan sama si Allianz Stadium ini tempat besok akan main ya. Udah itu kan main. Tapi waktu saya di sana itu kayaknya si stadion itu belum ada. Iya, masih main baru ya. Masih main baru dia. 17 sepertinya. Saya kurang paham tapi.
itu jadi waktu dulu mesti kalau ke SDC itu mesti naik bus, ya mesti naik bus. Tapi sekarang itu sudah ada yang namanya light rail. Yeah. Light rail itu seperti tram ya. Yeah. Nah ini kalau boleh saya sharing, saya punya pengalaman. Kalau dulu itu waktu saya di sana light rail yang sudah ada itu yang ke Star City. Kalau dari City Central itu ke Star City itu kasino di sana. Yeah. Biar gampang aja, bukan kita nyuruh ke kasino kita buat gampang aja. Nah itu yang perlu diingat pada saat menggunakan transport itu adalah kalau di bus, kalau menggunakan bus itu kita melakukan namanya tap in, tap on, tap off ya. Jadi kita harus melakukan pembayaran itu pada saat kita masuk ya. Nah untuk bus itu kan di dalam bus, jadi kita masuk dulu ke busnya, kita tag gitu ya, menggunakan kartu namanya Opal. Atau kalau misalnya nggak punya Opal, bisa pakai itu bro, apa namanya, kartu kredit, baik itu Visa, Mastercard maupun Amex, tapi yang harus ada Pay apa namanya? Yang ada bisa fitur tap-nya. Fitur tap ya namanya. Kalau di HP itu ada seperti Apple Pay, Apple Pay, ya, Pay, betul, Google betul. Pay itu bisa. Saya sendiri terakhir ke Sydney itu mungkin sekitar 2-3 tahun lalu dan memang hanya sebentar beberapa hari, jadi memang nggak beli Opal, Iya, beli Opal. pakai HP. Mungkin yang udah bisa fitur HP-nya memang sangat convenient, walaupun memang harganya akan berbeda dengan yang Opal ya. Kalau nggak salah tuh ada sedikit Enggak. Sama Justru ya? sama. Oh, Justru mungkin sama, cuma adult. iya nggak bisa Nggak, concession ya. nggak Karena bisa concession. Kalau yang concession harus beli Harus Opal. pakai ya? Opal gitu. Kalau Ya. concession, tapi kayaknya kalau buat teman-teman yang dari Indonesia nggak eligible deh buat concession, karena concession itu kan harus Ya. punya kartu ID concession, misalnya Anda student dan Ya. studentnya bukan student Indonesia ya, student Iya, Australia. jadi itu harus mungkin yang nanti datang dari state lain, Nah, itu yang student itu iya. dimanfaatkan ya, karena Bisa itu akan dimanfaatin. menghemat biaya juga ya. Iya. Iya. Terutama waktu peak hours ya, peak hoursnya memang menghemat tuh. Kalau off peaknya sama. Dan perbedaannya dengan bus yang tadi saya mau sampaikan itu, kalau kita naik bus itu kita tap-nya di dalam bus. Kemudian waktu kita mau turun kita tap lagi sebelum turun ya, jadi sudah naik tap. Kalau tram jangan lupa sebelum naik, tramnya belum datang tuh, kita waktu ngantri mau naik tram itu ada mesinnya. Kebiasaan bahkan yang pernah kejadian saya itu adalah karena terburu-buru, tramnya udah mau jalan, saya lari kemudian langsung naik, sehingga saya tidak tap on. Anda pernah ada petugasnya nggak? Nah, ya sepanjang perjalanan kita berdoa jangan sampai karena kalau ada petugas ya lumayan juga dendanya, lumayan besar ya. Dan bukan sebenarnya bukan dendanya ya. Denda kita ya namanya salah ya, kita harus terima ya. Malunya Iya. kadang-kadang mungkin bajunya keren gini, ih naik nggak pakai, Iya. nggak apa, kan itu cuma berapa ya, $2 ya kadang-kadang ya. Iya. Apalagi kalau off peak lebih murah lagi, jadi kita malunya itu yang nggak ketulungan. Nah itu kalau tram jangan lupa itu tap on dan tap off-nya itu Iya. di luar ya. Jadi sebelum Anda naik ke tram ya, itu harus tap on, kemudian waktu tap off juga di luar. Dan jangan pernah lupa kalau Anda sudah tap on, Anda harus tap off. Iya. Karena kalau enggak itu jalan terus. Jadi Anda dihitung trayek maksimum Iya. ya. Misalkan $18 tuh. Mungkin berbeda juga ya kalau di seingat saya kalau di Melbourne itu hanya sekali tap ya. Kalau nggak salah itu beberapa state itu biasanya iya, nggak sama. hanya sekali Iya. tap. Mungkin kalau di sini harus 2 kali ya. Ya harus Tap, on off tap, ya. on, Harus tap, on off. ya. Itu nggak boleh lupa gitu. Jangan sampai salah karena dia kalau nggak ada sistem zonasi ya, mungkin ya ada. Sama beda, ya. sistemnya masih sama zone Ya, juga. zone, jadi ya harus Kalau kayaknya kalau bus sama tram itu 3 kilometeran lah, 3 kilometer tuh satu zone gitu. Itu ya apa tipsnya transport ya. Ya. Kalau kita mulai, mungkin aku coba sharing tips transport yang di Sydney kali ya. Iya, boleh, boleh. Itu kayaknya sih
Sekarang kalau dari airport itu kita bisa naik train ke City Central namanya. Itu surcharge-nya, jadi di atas biaya normal tiket train itu ada surcharge $17. Jadi misalnya kita ke City Central itu ada 3 station dari airport, itu $5 ya. Itu ya plus dengan paling murah kalau nggak salah, jadi jatuhnya tuh 21 kalau nggak salah ya, dengan surcharge-nya. Jadi kalau Anda misalnya berdua aja, kalau di atas berdua naik train udah nggak cocok. Kenapa? Naik Uber lebih murah karena ke city atau naik taksi ya, itu pasti lebih murah. Bener nih, jadi kita juga teman-teman untuk yang mendarat di Sydney, karena kebetulan bandara Sydney itu nggak sejauh Melbourne ya. Kalau Melbourne itu kan lebih jauh ke city center ya. Kalau ini di tengah-tengah kota. Ini di tengah kota, jadi mungkin bisa download aplikasi Uber atau Didi ya. Sebelum mendarat di Melbourne, itu akan sangat menghemat dibandingkan dengan naik taksi yang konvensional gitu. Cuman kalau di Sydney sebenarnya gini, perlu diingat yang namanya online itu transport yang seperti Uber atau Didi itu tidak termasuk public transport, teman-teman. Jadi itu tidak termasuk klasifikasi public transport. Anda harus aware. Nah, aware perbedaannya itu kalau misalnya Anda bawa anak, bawa anak kecil. Kalau bawa anak kecil, kalau Anda naik Uber, anak itu harus pakai car seat. Kalau dia berusia di bawah 9 tahun ya, itu mesti pakai booster. 6-7 tahun ke atas mesti pakai booster, tapi dari 6 tahun ke bawah itu harus pakai car seat. Itu nggak boleh tuh kalau di naik Uber, mereka harus punya car seat. Kalau nggak ada car seatnya, mereka nggak boleh naik. Ya kan? Sedangkan kalau Anda naik taksi, karena dia termasuk public transport, si taksi ini disediakan ya. Mereka nggak ada car seatnya pun diizinkan, boleh dan tidak akan didenda gitu loh. Nah itu yang menjadi perbedaan paling besar, karena kan contohnya aja misalnya kalau Anda naik bersama anak atau bayi, naik bus kan nggak ada car seat kan gitu loh. Naik train nggak ada car seat kan, tapi boleh kan gitu. Nah itu juga menjadi perbedaan. Jadi jangan sampai terjebak buat mereka yang bawa putra putri bersama keluarga. Itu harus menjadi pertimbangan terbaik. Kayaknya taksi sih oke lah ya, maksudnya nggak bandel gitu, nggak diputer-puterin gitu kayaknya sih ya. Cuman mungkin lebih perbedaan taksi sama Uber sih cuma lebih ke kos aja. Ke kos aja ya. Pengalaman saya di sini juga beberapa kali naik taksi, orang di sini jujur dan memang nggak akan main. Cuman memang harganya pun akan beda ya, ada dikit lah dengan Uber. Kalau memang mau lebih hemat Uber atau sekalian public transport, tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Pokoknya kalau mau cost efektif ya mesti dihitung, bisa naik train. Cuman surcharge-nya $17, itu Anda turun di City Central. Dari City Central itu mau kemana aja di Sydney, otomatis jurusannya banyak ya, karena itu namanya juga City Central gitu. Terus dari situ ya mungkin kalau tinggalnya di daerah City Central ya bisa jalan kaki. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 orang, dan ekonomis gitu. Karena udah $42, ya naik bertiga atau berempat, ya naik taksi atau naik Uber jauh lebih murah kalau dibagi per orangnya. Cuma kalau nungguin Uber juga nggak bisa di tempat taksi ya, ada tempat tersendiri, kita harus baca. Nah, nunggunya di sebelah mana untuk Uber atau di sebelah mana untuk taksi. Mereka nggak bareng, kadang-kadang tempatnya terpisah, dan untuk Sydney kayaknya terpisah. Gitu. Uber itu seingat saya tuh kalau dari domestik ya, waktu itu memang ada gedungnya, jadi di aplikasi sih dikasih tahu kemana. Cuma memang dia berbeda, ada khusus penjemputannya, dikasih petanya kok segala macam. Nggak sama tempatnya. Jadi kalau taksi biasa memang langsung, kalau nggak salah keluar tuh langsung depannya. Keluar itu langsung ada taksi rank namanya, jadi kita ngantri terus kita naik gitu. Jadi mungkin kalau saran saya kalau mungkin ada anak bawa banyak bawaan, mungkin taksi akan lebih enak karena langsung ya. Kalau Uber kan harus ke sana dan
belum tentu bisa dia ada transitnya kalau yang punya Betul. anak kan itu jadi harus dipertimbangkan. Dari transportasi mungkin satu yang baru yang dulu nggak ada itu adalah tram itu ya. Sekarang mereka udah ada tram. Jadi jurusannya tuh ke Renwick ya. Jadi kalau naik dari City Central ya jurusannya Renwick. Itu nanti turunnya di Moore Park itu. Iya. Di Moore Park di tempat stadion itu nggak jauh, jalan kaki berapa menit. Tapi kalau jalurnya itu adalah jalur Renwick ke Circular Quay, jadi dia naik sampai ke atas tuh, sampai nembus ke City gitu. Nah, mungkin idenya akomodasi kalau mau gampang gitu tuh nyarinya di sepanjang jalur itu juga bisa juga gitu di sepanjang Jadi harus jadi pertimbangan selain dengan cost juga convenience, itu yang paling penting itu akses terhadap akses ya terhadap transportasi. Kalau dekat dengan tram atau itu sangat Convenient ya. karena bisa langsung ya mungkin nggak langsung ke Moore Park tapi bisa transfer di stasiun tertentu. Kalau namanya jalurnya tuh L2 ya, L2 itu dia Circular Quay dari ujung abis dekatnya Opera House itu dia tram itu jalurnya sampai ke Renwick. Nah, itu yang lewatin si Moore Park itu. Iya. Bisa diambil, itu jalur yang kalau mau nyari akomodasi dari situ oke juga gitu. Tapi Sydney sih busnya nggak kayak Perth ya, busnya nggak kayak Perth, jadi dia masuk ke dalam-dalam juga, masuk dalam-dalam juga, jadi lebih banyak option. Cuman mungkin untuk saya pribadi kalau boleh saran nggak mengambil akomodasi di daerah Redfern. Ya, Redfern itu sangat dekat dengan City Central, tetapi tingkat kejahatannya cukup tinggi dan ya sebagai warga diaspora yang pernah tinggal di sana ya, saya sangat tidak sarankan lah untuk tinggal di Redfern daerah situ gitu, karena punya pengalaman buruk juga dengan teman-teman diaspora yang lagi waktu itu sedang belajar dan tinggal di sana juga nggak terlalu bagus. Tapi daerah lain sih oke lah ya, mungkin. Saya dengar ada yang bilang daerah Surrey Hills katanya kurang, itu bisa juga sih Bu katanya. Surrey Hill itu kalau Redfern itu agak lebih kecil ya dari Surrey Hill. Nah, Surrey Hill ini kalau yang daerah Cafe Street itu oke. Yang Cafe Street itu oke. Cuman kalau yang daerah ke arah City Central itu yang agak mepet, ya itu memang daerah situ agak ketularan lah sama si Redfern ini ketularan kurang, jadi banyak homeless, kemudian ya kurang kondusif lah areanya gitu. Jadi ya kalau kita mau tenang sih males gitu ya kalau ketemu gitu kan, suka baik dihindari saja. Ya dihindarin aja gitu, soalnya kan kita mau cari vibe yang enak gitu. Terus saya cari-cari kemarin sih banyak kok backpacker hotel yang enggak di daerah dua itu dan memang juga affordable dengan hotel, jadi lebih baik fokus. Ada juga saya nggak tahu ya, pernah ada nggak, kalian boleh ini bisa Google juga mungkin buat teman-teman wanita yang nonton nih, mau nonton. Ada backpacker yang khusus untuk cewek. Oke, itu bagus ya, karena itu banyak teman-teman kita yang solo traveler wanita, itu kayak good idea ya supaya cari deh. Itu dia, saya inget banget soalnya saya pernah nganterin teman yang baru datang, perempuan, terus kos-kosannya ternyata belum siap segala macam. Nah, akhirnya kan mau hemat, kita terpaksa tinggal di City kan. Nah, tinggal di City mau nggak mau lah ya, harus kita cari. Tapi ya kita juga tahu lah tempat backpacker murah, tapi ya kalau kita bawa barang, bahkan kita kan walaupun kita lock ya pasti kayak tablet apa segala macam pasti kita selalu bawa, nggak mungkin kita tinggal gitu, kayak gitu pasti nggak tinggal. Kita mungkin tinggal paling cuma baju, celana, mau hilang lah gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu enggak. Jadi pernah itu, dan kita akhirnya dapet itu tempat backpacking tapi khusus cewek tuh, kamarnya juga khusus cewek. Kalau nggak salah satu kamar udah 4 gitu. Itu tuh oke juga tuh kalau saya bilang, kalau misalnya memang ada teman-teman yang dari sana. Terus kalau soal suburb ya maksudnya kalau tempat akomodasi, mungkin kalau kita melihat di Google Map
ya, teman-teman bisa lihat di Google Map, aku bisa ngebayangin tuh yang Moorpark ke atasnya itu Paddington ya, Paddington itu Darlinghurst ke atas. Itu kesananya udah pantai tuh, udah ada ke laut gitu ya. Itu daerah situ juga banyak tuh, banyak iya banyak backpacker place ya. Tapi ini kelasnya agak mahal dikit gitu loh. Mungkin sekitar $70 gitu-gitu ya. Tapi oke tuh kalau menurut aku ya, karena lebih apa ya, lebih backpacker juga ada kelasnya lah gitu. Iya. Ya tapi ini agak lumayan gitu. Jadi kalau tentunya kalau ngambil yang ber-12, satu kamar 12 orang ya itu ya lebih murah gitu. Tapi kalau misalnya udah berempat, carilah yang berempat satu kamar kayak Bro Gio bilang, itu yang nge-book satu kamar. Jadi satu kamar itu berempat memang udah kalian semua gitu. Jadi itu lebih convenience, lebih enak gitu ya. Itu daerah situ tuh enak juga. Terus ke kanan dari Paddington itu, kalau ke kanan dari Paddington itu Bondi Junction, terus Bondi Beach gitu ya, itu juga oke gitu. Terus kalau ke bawah, kalau dari Moorpark ke bawah itu, yaitu nanti ketemunya Kensington, Maroubra, ya Randwick ya, otomatis Randwick itu emang agak mahal, tapi ya oke lah, tergantung masing-masing ya. Tapi daerah situ oke lah. Mungkin kalau jalan misalnya kayak dari, aku ngecek yang Bro Gio udah booking, itu naik bus karena dia nggak ada tram. Dia naik bus sekali, turun di Paddington Hall, jalan kaki 10 menit nggak sampai, udah nyampe di Moorpark gitu. Jadi itu udah convenient banget gitu. Terus sekitar mungkin 20 menit, 25 menit naik gitu. Kalau naik mobil ya pasti 10 menit lah, 10 menit, 12 menit gitu ya. Tapi kalau naik kendaraan umum ya, karena dia berhenti ya. Nah ada juga kalau misalnya yang berhenti, misalnya Anda cari, Anda juga bisa nyari transport yang nggak berhenti. Mereka ada pilihan, ada yang setiap stasiun berhenti, ada yang nggak berhenti gitu. Express. Nah, itu juga bisa lihat. Tapi pada prinsipnya yang penting jangan lupa take on, take off ya. Pada saat naik bus atau tram atau kereta, dan kartu yang bisa dipergunakan kalau Anda nggak pakai Opal ya pakai kartu kredit ya kan, yang ada lambangnya seperti WiFi. Jadi memang udah bisa tap and go gitu. Di Indonesia saya rasa udah lumayan banyak bank udah beberapa ya. Belakangan beberapa tahun terakhir ini saya sendiri punya bank yang lumayan besar yang udah mulai pakai itu. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Itu bisa dipertimbangin lah itu. Ya. Kalau nggak punya ya terpaksa beli Opal. Opal itu bisa beli di convenience store, kayak di mesin-mesin juga bisa ya. Mesin ada di station juga ada. Tadi ngomong-ngomong juga soal yang pay itu perlu dipahami juga di Australia itu, terutama di Sydney sekarang sudah banyak tempat yang cashless juga ya, sudah bisa transaksi secara pay yang Apple Pay dan itu. Jadi mungkin juga untuk keamanan teman-teman yang jadi kita nggak usah bawa banyak cash ya. Betul. Di Australia. Karena saya sendiri pun di Australia juga jarang bawa cash karena memang lebih aman juga. Selain nggak punya ya. Tapi dengan ada pay itu sangat membantu ya. Kalau amit-amit misalnya kita dompetnya hilang atau ketinggalan, itu bisa diblok, bisa nggak lagi doangnya, nggak cashnya nggak hilang. Dan pay yang Apple Pay itu kan kebanyakan di HP juga kan, yang kita semua punya HP, itu sangat convenient dan kayaknya lebih mending untuk nggak bawa cash yang banyak ya. Bagi teman-teman turis yang dari Indonesia secukupnya aja mungkin sebagai cadangan, tapi ya masukkan uang. Dan saya kata banyak bank di Indonesia yang udah punya fitur itu dengan rate yang cukup baik ya. Jadi bisa di riset, mungkin kita nggak tahu bank mana aja, tapi ya banyak bank-bank besar juga yang udah punya fitur itu, bisa dipertimbangkan. Kalau misalnya mau beli bisa sih nyampe sini beli di misalnya di supermarket itu
visa yang prepaid Ya, gitu, bisa betul. juga Bisa sih, juga, iya. ada ongkosnya. Tapi ya itu Banyak. option lah ya, Option, option betul. option yang bisa dipakai Betul. supaya nggak terlalu banyak bawa cash dan ya mengurangi kenikmatan nanti kalau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi itu yang penting. Terus dari kita ngomong-ngomong cashless, venue-nya juga Betul. Jadi kita kan venue yang di Allianz ya, di Stadium itu ya. stadium itu Memang kalau nggak salah memang dia cashless. Jadi memang venue. Jadi kan di stadion itu kan memang ada banyak menjual makanan, minuman, ada merchandise dan segala macam. Memang harga makanan dan minuman itu ya cukup Ya, ada lumayan premium lah. price. Tapi memang tentunya pasti kan itu kan kalau nggak salah jam-jam kick off itu setelah jam buka puasa ya. Iya. Jam kan buka puasa itu sekitar jam 7 atau setengah 8, saya kurang ingat, tapi bisa di Nanti tergantung itu tuh, tergantung nanti kan. Iya, tapi ya Kan mesti dihitung. jadi mungkin teman-teman yang mau buka puasa mau beli makanan minuman di stadion itu memang venue-nya cashless, jadi memang menggunakan Iya. card itu. Jadi yang bisa, kalau bisa sih yang ada apa namanya, Tap and go. tap and go itu. Tap and go, ya. Tapi sih di mesin-mesin EDC itu banyak yang juga masih bisa kartu konvensional ya. Bisa. Tapi kalau EDC itu wajib untuk yang OPA, apa yang di kereta, di tram itu ya, Di tram. itu tuh wajib. Tapi kalau yang di stadion kartu apapun bisa. Jadi memang lebih disarankan untuk bawa kartu kredit atau kalau debit yang sudah diisi dan bisa kita pakai Betul. selama di Sydney nanti. Dia selain itu juga venue itu ini ya, non smoking. Oh iya, itu penting, harus dicatat ya. Bukan hanya venue di Allianz Stadium, Iya. tapi juga di banyak venue di Australia, di Sydney maksudnya, yang apalagi indoor. Iya. Beberapa outdoor pun juga ada strict aturannya, dan itu bisa denda ya kalau Denda. kita melanggar. Dan smoking itu bukan hanya smoking sigaret atau rokok yang biasa, tapi rokok seperti elektronik ya, e-sigaret kayak vape dan jenisnya itu juga dilarang. Saya kurang ngerti juga sebenarnya aturan soal karena di Australia itu kan aturan juga state by state ya, tapi sepertinya vape itu banyak apakah ada ban-nya mungkin ya di Ya, South Coast ya? di beberapa state ya, kayak di kita aja kan sekarang mereka udah nyaranin untuk tidak bisa dijual umum, jualnya hanya di farmasi ya, Iya. apotek. Bisa bayangin mesti pakai prescription. Iya. Atau juga deh. Tapi di beberapa yang jelas kalau misalnya non smoking itu vape termasuk ya, tidak diperkenankan. Jadi mungkin teman-teman harus hati-hati juga melihat venue. Ya kalau pasti sih, yang pasti indoor itu sudah pasti no Rata-rata sih smoking, no smoking. dan tapi pasti ada ruangan untuk smoking ya. Kalau misalnya disediain. Kalau ada ya lebih baik ya kita harus gunakan venue yang tempat yang disediakan. Tapi ya kalau untuk outdoor beberapa tempat akan ada aturannya, kita harus perhatikan juga. Jadi jangan sampai kita rokok di tempat yang tidak seharusnya. Kebetulan kita nih acaranya hari Kamis ya, padahal kalau hari Jumat public transportnya free semua. Iya, sayang banget. Tapi anyway, teman-teman kayaknya Jumat masih ada juga yang berkeliaran Masih ada ya. di sini ya, masih bisa. iya bisa menikmati itu. Public transport, Friday, weekend, public holiday, off peak itu harganya juga harga off peak ya. Kemudian bisa free gitu. Kadang-kadang mereka apalagi kalau kayak event kayak gini Mungkin bisa dipertimbangkan juga bisa teman-teman. dipertimbangkan juga. Kalau mau extend mungkin Mau extend. liburannya. Gitu. Terus kalau kita bicara soal akomodasi, kita udah kasih option dari mulai backpacker, hostel ke atas. Makanan kalau di sana itu hampir semua jenis makanan ada ya. Gampang, nggak terlalu sulit. Kalau yang mau yang halal ya bisa ngelihat kayak kebab gitu ya, udah pasti vendornya kebanyakan dari mereka halal gitu. Terus saya tambahin juga di Australia itu ada sertifikasi juga ya, seperti di Indonesia sertifikasi Tapi halal. nggak seperti ya. Tapi banyak tempat yang pasti kalau kayak kebab, restoran Indonesia, restoran Malaysia, restoran tersebut ya, itu biasanya umumnya sudah halal. Mereka halal. Jadi agak makan di sana. nggak susah lah gitu Iya. ya sebenarnya untuknya. Sebenarnya sih untuk jenis
beberapa kayak daging apanya gitu ya, sebenarnya sih mereka udah punya sertifikasi halal gitu ya, cuman ya kalau yang mau lebih nyata lagi lah gitu ya, ya kita memilih aja yang lebih jelas lah penjualnya, vendornya gitu ya. Kalau dari segi makanannya macam-macam lah. Di venue itu saya sempat riset ya, dari mulai Mexican, Itali, fish and chips, sushi, ada semua. Jadi semua taste bisa tercover. Mungkin teman-teman yang dari luar Australia mungkin banyak yang belum tahu, tapi Australia itu negara yang sangat diverse ya, jadi makanannya itu sangat beragam. Artinya dari apapun ada. Indonesia pun banyak ya, mungkin banyak di daerah-daerah di Sydney, di Marubra ya, Kensington itu banyak makanan Indonesia gitu. Apalagi teman-teman mungkin yang cari halal itu sangat banyak opsinya, jadi kayak nggak perlu takut dan nggak perlu pusing juga soal makanan selama di Sydney. Iya betul. Sekarang kita mungkin coba bahas ini ya, pas di venue ya. Yeah. Nah, venue itu ada beberapa hal yang mungkin teman-teman mesti tahu. Di venue itu kalau nggak salah ada beberapa yang nggak bisa kita bawa. Yeah. Nah itu mungkin Bro Gio bisa kasih tahu tuh. Memang kan ini kan aturannya cukup ketat ya di venue ya. Saya sendiri juga nggak hafal, saya ada contekannya dikit, tapi pada dasarnya sih yang paling sering dibawa itu misalnya contohnya bendera deh. Bendera itu pun ada aturan jelasnya, karena di sini kan ditulis hanya 1 kali 1 meter bendera. Nah jadi banyak juga teman-teman yang nanya sama kita kalau soal bendera gimana. Jadi untuk di B7 dan B8 yang memang kita dedikasikan untuk away supporter itu memang ada izin khusus yang akan kita apply ke federasi PFA dan yang akan diteruskan ke venue-nya. Itu dimana nanti kita akan coba apply untuk bendera yang lebih besar, yang akan ukuran jumbo. Cuma untuk teman-teman di B lain itu memang hanya boleh membawa bendera tidak maksimal 1 kali 1 meter. Jadi ya tidak bisa gede-gede, itu bisa ditolak masuk. Selain itu ya tongkatnya gimana? Tongkat pun tidak bisa lebih dari 1,5 meter katanya di sini. Jadi itu harus diperhatikan ya. Terus macam-macam ya di sini. Kayak misalnya alkohol tidak boleh dibawa, kembang api, senjata, bahkan seperti botol itu tidak boleh dibawa. Jadi hal-hal seperti itu ya kita harus perhatikan, kayak dan juga merokok ya, itu juga tidak boleh merokok, dan bahkan tidak boleh dibawa masuk ya, seperti vape, rokok. Jadi teman-teman yang mungkin merokok agar ditinggal di akomodasi masing-masing ketika masuk ke stadion agar tidak menjadi problem nanti caranya. Dan juga minuman, senjata seperti pisau dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin sih kita nggak usah bawa banyak barang gitu untuk meminimalisir itu, dan lagi pula kan lebih enak juga sih nanti itunya. Cuman yang terutama sih soal bendera dan soal banner gitu ya. Juga disarankan kita banner itu hanya akan ada di BB South saja ya, yang akan disiapkan juga oleh tim Garuda Australia. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di stadion pasti akan tetap ramai dengan bendera. Kita akan siapkan dan kita akan apply izinnya juga ke federasi soal itu. Kalau misalnya kayak itu payung gitu boleh nggak? Nah itu jujur saya kurang yakin, sepertinya biasanya suka nggak dibolehkan ya. Soalnya aku pernah ditolak tuh. Iya, jadi nonton bawa payung, dia nggak boleh bawa, udah gitu nggak bisa nitip. Iya, coba kita relain lah tuh payung. Kebetulan itu kan masih transisi musim panas ke musim gugur ya. Jadi mungkin kemungkinan hujannya lebih sedikit. Yeah. Kalaupun memang ada hujan, misalnya ada kemungkinan hujan, lebih menyarankan pakai ponco ya, jas hujan lebih mungkin. Kalau misalnya takut panas ya topi mungkin lebih pas dibandingkan dengan bawa payung. Kita minimalisir aja karena memang nggak disebut di sini, cuman kita minimalisir aja karena kalau nanti disita itu kan juga ya, kita nggak bisa titip segala macam gitu. Kayaknya sih nggak ada tempat penitipan. Iya sih. Jadi lagi pula di mana kan itu kan nanti ada security-nya juga ya, security juga nggak mungkin nitipin juga, jadi ya lebih baik sih nggak usah membawa hal-hal barang yang beresiko. Sama kalau bawa tas kayaknya ya, bawa tas mesti yang. Setahu saya sih tas hanya boleh ukuran, saya nggak terlalu paham, tapi biasanya tuh kalau di venue tas itu maksimal ukuran A4 biasanya. Ukuran
Jadi kayak backpack itu biasanya nggak boleh. Yang ukuran A4 ini biasanya kalau kayak backpack itu nggak boleh. Memang suka ada tempat penitipan. Saya kalau paham juga. Di sini nggak ada ya. Nggak ada, udah pasti. Kalau di venue ini mungkin nggak ada. Jadi lebih baik nggak bawa tas. Kalau teman-teman yang wanita mungkin punya tas ya disarankan yang lebih dari A4, berarti ya ukuran yang segini. Jangan bawa tas yang gede-gede gitu. Dan juga jangan yang ya senyaman mungkin lah, jadi jangan sampai kemudian menyulitkan experience kita nonton di stadion gitu. Satu lagi buat yang hobi fotografi, kayaknya ada maksimum ukuran lensa. Ya, 200 mm berarti 20 cm ya? Iya, jadi maksimum yang 200 ya. Kenapa? Karena kalau lebih dari 200 Anda harus punya izin pers gitu ya, yang resmi. Harus diperhatikan juga itu ketat ya, itu ketat. Dia nggak peduli kamu bisa bilang kamu pers dan sebagainya, tapi kalau suratnya nggak masuk ke federasi dan sebagainya, Anda nggak bisa lewat. Dan karena tidak ada tempat penitipan barang, ya harus milih antara kamera dengan nonton. Mungkin Anda akan pilih kamera kalau pencinta fotografi. Dan juga di sini tulis tidak boleh bawa tripod, sound equipment. Jadi intinya pengambilan gambar secara profesional ya, tidak boleh, karena memang udah ada mereka yang izin untuk itu. Jadi dan kalau tempatnya juga tempatnya mereka tuh nggak bisa di tempat duduk kita. Iya, lain ada khusus media. Jadi ya mungkin teman-teman dihindari untuk itu, kecuali teman-teman yang memang udah punya izin media lain lagi, dan itu tempatnya beda lagi ya. Betul, bukan nama supporter ya, itu harus dicatat ya. Oh ya, juga satu lagi, Australia ini cukup ketat soal musical instrument. Jadi dibandingkan dengan Indonesia, kalau kita nonton itu kan suka bawa ya kayak trompet, bawa whistle namanya, dan segala macam, itu dilarang sebetulnya di sini, karena memang seperti yang saya bilang di video sebelumnya, di Australia itu olahraga itu kan untuk keluarga ya, jadi mereka kayak nonton untuk bareng keluarga. Jadi memang kita mencoba menciptakan environment yang nyaman untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi memang itu dilarang, jadi kita himbau untuk tidak membawa. Nah, kalau ada yang bertanya lalu gimana untuk yang active supporter, itu sudah ada izin khususnya ya. Di B7, B8, nanti kita upayakan di B6 kalau bisa. Itu kita akan bawa drum segala macam, tapi hanya untuk di B tersebut. Nanti akan kita bawa himbauannya di B, hanya di B tersebut yang boleh bawa instrumen. Tapi teman-teman yang di B lain itu tidak bisa membawa instrumen tersebut karena akan disita. Dan nyesek juga kalau kita bawa mahal juga itu kan instrumen tersebut, jadi dihimbau untuk dibawa. Kalau teman yang mungkin ingin misalnya main musik, itu duduknya bareng kita aja di B8, nanti bisa main drum segala macam bareng. Tapi kalau di B lain yang nggak bisa, gitu aja. Oke. Ada lagi kira-kira yang kita mau? Mungkin kalau soal event sih itu nanti juga di hari H akan kita buat himbauan, mendekati hari H kita akan buat himbauan tentang titik kumpul. Itu menjadi sangat penting. Oh iya, betul. Karena kita jumlah supporternya kan cukup banyak ya, dan kita mau kumpul bareng untuk masuk ke stadion. Untuk detailnya di mana sebenarnya ada post lain yang akan menjelaskan di mana. Tapi itu untuk stadion itu kalau kita gambarkan tuh ada beberapa pintu masuk ya. Jadi kalau untuk supporter, sebagai contoh ya, untuk supporter di B8 itu, kalau nggak salah di pintu 7 kalau nggak salah ya. Nah, dan sebagainya. Kita akan buat nanti titik kumpul berdasarkan sectionnya dibagi. Nah, untuk teman-teman yang khusus di South, di B8, B7 dan sebagainya, itu akan ada march nantinya sendirinya ke dalam stadion. Jadi kita akan main drum segala macam sebelum masuk ke stadion. Itu akan kami umumkan lagi soal detailnya ke depannya bagaimana mekanismenya. Tapi itu akan menjadi penting teman-teman untuk tahu bahwa setiap kursi itu memiliki titik kumpul berbeda, supaya meminimalisir juga jangan sampai terlalu banyak orang berkumpul di zona yang sama. Dan kita akan ada mencoba untuk bisa rapi lah semuanya datang ke stadion. Nanti kan setelah itu mungkin di awal bulan Februari mungkin bisa mulai kita rilis informasi tersebut ya. Ya, soalnya lucu juga ya, misalnya Anda duduk misalnya di timur gitu ya, terus Anda ikut titik kumpul mereka yang akan duduk di selatan gitu. Pertama, pintu masuknya beda. Kalau Anda masuk dari pintu 7, Anda ke timur nggak bisa. Iya, betul. Bisa mungkin dengan usaha yang luar biasa sampai sana sudah cedera gitu, tapi ya nggak worth it gitu. Jadi
masing-masing section itu sudah ada. Nanti kita share, Akan share. kita Jadi, punya apa namanya diagram yang dari Alien Stadium. Nanti kita share di grup juga supaya bisa tahu lah kalau misalnya gue duduknya sini, ya berarti gue pintu masuknya sini. Nanti kita akan ngumumin karena Garuda Australia udah punya inventarisasi daripada mereka yang udah punya pegang tiket, lokasinya di mana gitu. Nanti sesuai dengan itu akan dicarikan titik kumpul yang dekat dengan pintu yang harus dimasukin ya. Betul. Kemudian ya kalau bisa masuknya bareng, cantingnya bareng. ya, Jadi kita menimbulkan apa ya, psychological war ya, betul. sama tim home ini ya, supaya mereka mentalnya jatuh juga ngeliat kemampuan tim away. Jadi memang itu kan strategi juga ya. Artinya utamanya drum itu akan berada di titik kumpul yang sama. Tapi jangan khawatir, nanti teman-teman mengalir saja di hari H ketika yang di timur barat mau camp juga, itu dipersilakan juga bareng-bareng dengan nanti ada PIC juga dari Garuda Australia yang akan standby di titik kumpul tersebut untuk mengarahkan teman-teman ke stadion. Jadi ya kita akan camp untuk mendukung timnas kita dan juga untuk membuat tuan rumah juga lumayan gentar Gitu ya. melihat kita yang solid gitu. Karena intinya kita mau sesolid mungkin ya. Gitu. Kita akan membuat Sydney itu adalah kandang Garuda. Betul. Supaya tim kita, mudah-mudahan Garuda bisa menaklukkan Socceroo dan memperoleh nilai ya, memperoleh poin ya. Ini penting juga. Tapi bukan cuma itu, convenience daripada seluruh teman-teman yang hadir di sana juga bisa, mudah-mudahan dengan informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Tentunya kita akan bagi beberapa link yang bisa dipakai untuk tahu informasi ini lebih jauh. Kayaknya itu ya hari ini. Saya rasa cukup itu. Mungkin selanjutnya bisa juga kita bahas soal Chan dan segala macam itu dengan rekan nanti dengan Bro Indra ya. Beliau yang akan jadi dirigen ya. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa di hari H tuh Bang Indra akan take over untuk soal dirigen. Jadi saya akan ada di sana pastinya, cuman floor ini diserahkan pada Bang Indra. Jadi kita akan perkenalkan juga supaya teman-teman tahu siapa yang harus menjadi dirigen di hari H, supaya tahu gitulah. Jadi jangan sampai salah itu dirigen gitu sih. Gitu ya. Nanti nyanyinya lagunya lah beda. Iya. Contohnya juga soal Chan itu akan dirilis juga nanti. Ya nanti kita berencana rilis di video. Supaya teman-teman semua tahu nyanyi lagu supaya Chan bisa nyanyi apa. bareng, Channya bareng. Kemudian kalau misalnya di South mulai, ya di East West dimanapun Anda juga bisa ikut, bisa mengikuti. Jadi tidak hanya di B78 ya, tapi teman-teman yang di B lain pun juga bisa ikut chance-nya gitu. Oke, teman-teman, sobat Diaspora, sampai jumpa lagi di video berikut, dan kita akan yakinkan bahwa Sydney akan menjadi kandang Garuda. Sampai jumpa.